kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat Doa Kekuatanku channel. Jumpa lagi bersama kami di Doa Kekuatanku pada hari ini, Minggu tanggal 20 Agustus 2023. Pada hari ini kita akan merenung bersama dari Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Doa kita hari ini akan dipimpin oleh saudari kita, Suster Maria Alfonsin PRR, dan renungannya akan dibawakan oleh saya sendiri. Untuk itu Bapak Ibu dan para sahabat terkasih, mari kita siapkan diri, siapkan hati kita untuk memulai doa dan permenungan hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami senantiasa mengucap syukur untuk segala kebaikan, kasih, dan cinta yang selalu kami alami setiap hari melalui sapaan sabda yang selalu kami renungkan. Semoga melalui semuanya itu kami semakin dimampukan untuk boleh melaksanakan dan membagikan kasih dan cinta yang sama pula kepada setiap orang dengan penuh ketulusan seperti yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabaan Tuhan hari ini dari Injil Matius
bab 15 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan tidak pernah tidur. Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, selamat berhari Minggu untuk kita semua. Mungkin kalimat yang baru saja saya katakan tadi, yang baru saya sebut, tidak asing lagi di telinga kita. Tuhan tidak pernah tidur. Ketika kita mengalami persoalan, mengalami tantangan dan rintangan di dalam proses kehidupan kita, dalam segala karya dan pelayanan kita, kita terkadang merasa tidak mampu, merasa Tuhan tidak memperhatikan kita, karena doa-doa yang kita sampaikan terasa tidak dijawab. Kadang kita berjuang mati-matian untuk menemukan suatu jalan untuk keluar dari segala persoalan dan rintangan yang kita hadapi. Namun kadang membuat kita lelah dan bosan, karena semua hal yang kita perjuangkan dan kita usahakan seolah-olah sia-sia. Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan tadi, bagaimana seorang perempuan Kanaan berjuang mati-matian demi keselamatan dan kesembuhan anaknya. Dalam refleksi secara pribadi, saya membayangkan bagaimana ibu itu pergi ke rumah sakit, pergi ke dukun untuk mendapat sebuah obat yang bisa menyembuhkan anaknya. Namun semua obat, semua usaha dan perjuangannya itu sia-sia. Namun ia belum pernah merasa putus asa. Sampai akhirnya dia menemukan seorang tabib agung, yaitu Yesus sendiri. Dengan iman ia berteriak kepada Yesus seperti yang kita dengarkan dalam bacaan tadi, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ungkapan yang dikatakan oleh perempuan itu sungguh-sungguh memberikan satu keyakinan, satu iman yang besar bagi kita untuk dapat kita pelajari, bahwa Tuhan tidak pernah tidur dari segala macam persoalan, dari segala macam rintangan yang kita hadapi. Mari kita berjuang, kita belajar dari semangat
perempuan Kanaan tadi. Dalam persoalan yang kita hadapi saat ini, tantangan yang kita hadapi saat ini, percayalah bahwa Tuhan telah merencanakan sesuatu dalam hidup kita yang saat ini belum mampu kita tahu dan belum mampu kita mengerti. Namun hanya dalam doa, keheningan batin dan refleksi, kita mampu melihat karya Allah dalam hidup dan pelayanan kita. Tuhan telah menyiapkan kita melalui tantangan yang saat ini kita alami. Tuhan sedang menguji kita melalui persoalan yang kita alami saat ini. Mampukah kita keluar dari pintu yang sesak ini? Mampukah kita keluar dari rintangan dan persoalan kita saat ini? Karena di luar pintu yang sesak ini, kita akan menemukan ruang-ruang baru yang lebih cerah, ruang-ruang baru yang memancarkan sinar dalam kehidupan kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat berhari Minggu. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga. Bagi gereja kudus, bimbinglah agar wajah gereja selalu menyinarkan cahaya Kristus yang mulia. Semoga kemuliaan gereja tidak terletak dalam kekayaan dan kuasa, melainkan dalam kesederhanaan pewartaan Injil. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi para seniman. Ya Allah Bapa di surga, bantulah para seniman agar tidak jemu-jemu mengungkapkan kemuliaan ciptaan Tuhan bagi kita. Semoga mereka semakin membuka rahasia-rahasia alam semesta dan menerapkannya demi pembangunan manusia serta dunianya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita, berkatilah mereka yang menderita agar menjadi bergembira karena penghiburan dan pengharapan yang diberikan dengan hati yang jujur. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, mari kita menundukkan kepala
untuk memohon berkat penutup melalui tangan imam yang terurap. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan para sahabat terkasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan hari ini. Sampai jumpa lagi dalam doa dan permenungan kita bersama di hari-hari yang akan datang. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.